Hai kak, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini spesial buat kalian yang lagi kangen buat konten boneka Barbie nih guys. Di sini aku bikin konten reroot boneka Barbie. Ini aku reroot udah dapet apa ya? Masih 50% lah, karena bagian pinggir tepi-tepinya gitu ya. Tepi-tepinya ini tuh masih belum aku kasih, belum di reroot lah gitu ya. Jadi masih bagian tengah dulu. Jadi aku tuh emang kalau reroot ya, itu aku tengah dulu gitu. Jadi tengah dulu selesaiin, kalau selesai kita tinggal kuncir. Di sini tinggal samping-sampingnya gitu deh. Oke, di sini pertama-tama tuh alatnya, alat reroot seperti ini. Nah, ini aku juga jual di toko Shopee aku. Kalian bisa dapatkan di toko Shopee aku. Linknya mungkin ada di bawah ini ya. Jadi aku penjualan tuh ininya sama jarumnya sekalian gitu. Jarumnya ini bisa pakai jarum jahit gitu, terus dipatahin tuh bisa banget. Atau pakai jarum gitu, terus ujungnya tuh dipotong gitu ya. Jadi ini tuh pakai jarum jahit gitu kak. Jadi semisal ini jarum jahit ya. Nah ini aku potong di sini ya. Di sini aku potong menggunakan tang kak. Jadi aku tutorial potong juga ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau beli di aku itu udah aku kasih jarumnya sekalian ya, tinggal pilih variasi beberapa jarum gitu. Misal variasi plus 1 jarum, variasi plus 5 jarum mungkin, atau 10 jarum mungkin gitu ya. Jadi semuanya kalau emang khusus buat reroot nanti aku patah-patahin seperti ini juga. Seperti ini kita patah ya. Tuh. Jadilah seperti ini kak. Fokus. Nah seperti itu. Nah terus sampai sini kita potong segini ya, dipotong sampai segini. Kira-kira bagian pangkalnya ini kita buang semuanya, kita pangkas. Rada susah tapi bisa pasti. Tuh. Jadi ini terus dibuang aja, kita manfaatin yang ini kak. Nah seperti itu aja. Jadi untuk pemasangannya ini ya, sekalian promosi juga nggak apa-apa lah ya. Untuk pemasangannya kita tinggal ini longgarin ini ya, baut pengencangnya kita longgarin. Nah udah seperti ini aja ya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini gitu. Jadi kalau kalian minat beli di toko aku, nanti pembelian bisa sejarumnya ya kak. Jadi tinggal pasang-pasang aja. 1 jarum biasanya awet sih. Pokok kalian juga harus berhati-hati juga. Asal pas lubang gitu nggak bakal patah ujungnya. Nah selanjutnya bahannya itu pakai ini, rambut boneka Barbie. Kalian bisa dapatkan ini di toko Shopee aku. Ini bisa pemakaian sampai 3 boneka Barbie lebih lah gitu. Pokoknya rambutnya itu nggak terlalu panjang seperti ini ya. Nah untuk meluruskan seperti ini, itu tadi kan curly ya. Itu biasanya aku pakai toples gini, pakai toples seperti ini. Terus aku gulung-gulung dulu, terus dalamnya dikasih air panas, tunggu beberapa detik, menit lah gitu ya. Itu nggak keriting lagi, karena sebelumnya tuh keriting kak, gitu ya, curly gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kakak seperti ini nanti bakal kusut gitu, karena ini teksturnya tuh dia curly gitu. Tuh curly kan, dibanding sama milik aku yang ini udah lurus gitu. Walaupun masih keriting tapi dia masih udah lurus gitu kak. Jadi nggak kusut gitu. Maksudnya kusut tuh kalau nanti selesai reroot ya, kayak gini kan berantakan. Nanti kalau disisir tuh biasanya nyangkut-nyangkut. Jadi harus seperti ini caranya. Jadi aku di toples gitu, digulung di toples, terus toplesnya dimasukin air panas, terus sangkar mengkeret guys, tapi worth it banget. Langsung aja kita ke tutorialnya buat reroot ala aku ya. Sebenarnya aku kalau untuk reroot ini ya, itu aku dapat tutorial dari Kak Agni, galeri dari Agni gitu ya. Di channel itu membahas tentang Barbie gitu. Jadi aku dapat tutorial tuh di situ. Tapi ya dulu aku sebelum ini rerootnya juga kayak gitu, cuma untuk tekniknya aja yang beda ya kak. Jadi untuk teknik dari Kak Agni itu seperti ini ya. Nah dari sini terus kita gulung ke sini, udah gitu. Terus selanjutnya itu aku potong aja sepanjangnya seperti ini aja.
Udah segitu ya. Terus dari sini kita masukin di sela-sela jarumnya. Nah, ini sambil ditahan ya, pakai jempol telunjuk gitu ya, ditahan sambil ditarik ke bawah. Tuh, dia mengikat di sini. Nah, itu auto membuat ikatan ya. Terus kalau udah seperti ini ya Kak, kita tinggal masukin aja di rambutnya. Ini untuk pemasangan aku pakai ganggang gini ya, maksudnya aku tidak penuhin, karena kalau aku penuhin tuh bakal ngembang gitu loh. Nah, usahakan ini pas lubang ya Kak. Tuh, pas lubang, diputer-puter pelan-pelan sampai ditekan gitu. Nah, udah kayak gitu, ini nggak perlu kita tes dia kuat atau enggak ya, biarkan seperti ini. Nanti kalau udah selesai semuanya, kita bisa lem bagian dalamnya biar makin kuat gitu ya. Jadi nggak perlu cek apakah ini udah kuat gitu, nggak perlu ya. Kalau biasanya aku kayak gitu sih. Udah seperti itu ya rerootnya. Jadi kalau untuk alat reroot ini kalian bisa dapatin di toko Shopee aku. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan ini tuh paling sulit sih menurut aku ya, karena tuh lubang-lubangnya bekas rerootnya tuh kecil-kecil banget ya, jadi harus telaten banget. Nah, untuk yang teknik ini aku cukup pakai satu rambut aja seperti ini ya. Kalau biasanya kan yang tebal ini kan kita gulung jadi dua gini ya, jadi dua helai gitu. Tapi ini kita kalau bagian pinggir ini aku sering tuh pakai satu helai aja gitu. Untuk satu helai aku di sini juga masih sama menggunakan reroot yang sama ya. Rada susah tapi bisa. Kita ulang lagi aja. Ini kita tahan di sini. Kita masukin alat rerootnya ke rambutnya. Bisa digeser sedikit sampai mau mepet sama yang ini. Terus ditahan sambil ditarik ya yang ini, yang panjang. Nah, udah seperti itu sih. Terus kita masukin di bekas lubang rambutnya. Ini juga berteknik ya, jadi nggak harus asal. Jadi kan ini di ujung ini kan berbentuk seperti ini ya, kayak huruf Y gitu. Nah, ini dihadapkan ke atas Kak. Kalau melebar gini, yang sampingnya takut menjadi satu, jadi dua lubang tuh takutnya menjadi satu, soalnya tuh jaraknya tuh sempit gitu. Jadi gini ya, semisal ini jarumnya kan bentuk Y, nah ini tuh menghadap seperti ini, jadi ditusuk seperti ini, bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Nah gitu. Nah, kalau udah seperti ini kita pencet kepalanya. Nah, jadi lubangnya tuh lebih lebar dan terfokus gitu, walaupun nggak terlalu lebar tapi dia lebih lebar daripada nggak dipencet seperti ini nih. Kalau udah, kita tinggal masukin aja. Nah gitu Kak, tuh ya. Terus selanjutnya kita potong gitu aja sih. Sudah Kak. Tara, jadi seperti ini ya. Butuh waktu banget sih kalau reroot bagian samping. Ini emang bagian paling susah menurut aku. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa nanti tonton video aku tutorial buat repaint boneka Barbie pakai ini pensil watercolor ya, biar makin cantik. Watercolor biar permanen dan gak mudah dihapus. Nah, ini rencananya aku mau hapus repaintnya nanti kalau udah datang untuk removernya, nanti aku bikin, nanti kalian bisa pencet videonya di sini ya. Oh iya, kalian juga bisa tonton video yang lainnya karena video yang lainnya juga seru.